Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang metode penilaian investasi. Di mana metode penilaian investasi ini ada 5, yaitu ARR, yang Accounting Rate of Return, di mana itu tingkat keuntungan dari investasi menggunakan laba bersih atau laba neto. Nah, yang kedua adalah metode payback period atau PBP. Itu metodenya menggunakan aliran kas masuk. Jadi berapa lama sih investasi itu kembali, dalam kurun waktu berapa uang kita akan kembali setelah kita investasi yang akan kita investasikan di perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah NPV, adalah Net Present Value, di mana di sini untuk menentukan selisih antara nilai sekarang dan dari kas masuk dan kas keluar untuk keperluan investasi. Jadi ini dilihat dari minus atau positifnya, gitu ya. Jadi kalau dikatakan minus berarti uang kasnya berkurang. Kalau positif berarti bertambah sehingga proyeknya layak. Nah, kalau PI ini adalah merupakan metode yang memiliki hasil keputusan dari NPV, di mana proyek dikatakan layak jika indeksnya lebih besar dari 1 atau disebut dengan untung. Nah, yang kelima adalah Internet Rate of Return, di mana ini adalah metode penilaian investasi untuk mencari tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang dari aliran kas besi atau investasi. Jadi itu sebagai pembanding ya, apakah kasnya bisa positif atau negatif gitu ya. Oke, kemudian untuk contoh, di sini kita akan contohnya adalah PT Maju Lancar, di mana merencanakan sebuah proyek dana yang dibutuhkan untuk investasi sebesar 500.000 dari dana tersebut. Digunakan 50.000 sebagai modal kerja dan sisanya merupakan modal tetap. Nah, umur proyek itu diperkirakan selama 5 tahun dengan nilai residu atau nilai sisa itu adalah sebesar 100.000 dengan metode penyusutan metode garis lurus. Nah, perkiraan penjualan selama 5 tahun adalah tahun pertama adalah sebesar 350.000, tahun kedua 360.000, tahun ketiga 370.000, tahun keempat 410.000 dan tahun kelima 430.000. Kemudian dilihat biaya-biaya yang dikeluarkan terdiri dari biaya variabel 40% dari penjualan dan biaya tetap selain penyusutan 15.000. Pajak 30% dan tingkat keuntungan yang diharapkan adalah 20%. Diminta buatlah analisis investasi pada proyek tersebut dengan menggunakan metode ARR, PBP, PI, NPV, dan IRR, dan degree of freedom untuk IRR tersebut disyaratkan sebesar 30%. Nah, untuk menyelesaikan sendiri kita satu-satu ya. Untuk ARR, terlebih dahulu kita membuat proyeksi laba dan ruginya dulu. Dengan menghitung dulu apanya adalah penyusutan. Nah, bagaimana menghitung penyusutan? Yaitu adalah investasi awal 500.000 dikurang modal kerja dikurang dengan nilai residu. Jadi 500.000 dikurang 50.000, 450.000 dikurang 100.000 adalah residu. Kemudian dibagi 5. 5 itu adalah tahun umur proyek. Sehingga hasilnya adalah 350.000 dibagi 5 adalah 70.000 per tahun. Itu adalah penyusutan. Kemudian setelah kita menghitung penyusutan, maka kita menghitung proyeksi laba rugi tahun pertama sampai tahun kelima, di mana isi laba rugi itu adalah penjualan dikurangi dengan biaya-biaya dan juga dikurangi pajak, kemudian menghasilkan laba neto, dan juga untuk menghitung kas neto atau profitnya, yaitu laba neto ditambah penyusutan untuk tahun pertama dan tahun keempat, dan namun berbeda pada tahun kelima, yaitu adalah penyusutan ditambah laba neto, ditambah nilai residu dan modal kerja. Nah, berikut ini ya. Ini contohnya adalah pada tahun pertama penjualan tadi 350.000. Biaya variabel yang disyaratkan adalah 40% ya tadi ya. Nah, biaya variabel 40% dari penjualan. Maka ini 350.000 dikali 40% adalah 140.000 adalah biaya variabel. Kemudian biaya tetap non penyusutan adalah 15.000 disyaratkan tadi di soal. Biaya tetap penyusutan yang sudah kita hitung adalah 70.000. Total biaya ini ditambahkan semua biaya variabel, ditambah biaya tetap non penyusutan, ditambah biaya tetap penyusutan, itu total biaya adalah 225.000. Kemudian untuk menghitung laba sebelum pajak adalah penjualan dikurang total biaya. 350.000 dikurang 225.000 adalah 125.000.
Kemudian pajak 30% diambil dari laba sebelum pajak. Jadi 125.000 kali 30% adalah 37.500. Laba netonya adalah laba sebelum pajak dikurang pajak. 125.000 dikurang 37.500 adalah 87.500. Nah, untuk penyusutan kita taruh di sini karena penyusutan ini bisa disebut dengan penggunaan barang yang kita gunakan selama tahun periode tersebut, maka itu bisa dikategorikan sebagai kas neto atau proset, sehingga laba neto ditambah penyusutan 87.500 tambah 70.000, jadi 157.500. Nah, untuk tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat sama. Yang berbeda adalah tahun kelima, yaitu di mana di kas neto prosetnya. Laba neto 121.100 ditambah 70.000 penyusutan, ditambah nilai residu 100.000 dan ditambah modal kerja dari 50.000. Nah, hasil adalah sebesar 341.100. Kemudian setelah kita membuat anggaran dari laba dan rugi, maka kita menggunakan menghitung ARR itu dilihat dari laba neto. Jadi rata-rata laba neto atau disebut laba bersih atau disebut laba setelah pajak atau earning after tax yang disebut dengan EAT itu dibagi rata-rata investasi. Rumusnya dari rata-rata laba setelah pajak itu adalah tahun pertama ditambah tahun kedua, ditambah tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, kemudian dibagi 5. Ya, umur periode proyek tersebut. Kemudian dibagi rata-rata investasi di mana investasi awal ditambah nilai residu dibagi 2. Kemudian dikali 100%. Maka dia dapat adalah di sini sebesar 34% untuk ARR-nya. Nah, investor sendiri mengisyaratkan keuntungan yang diharapkan adalah sebesar 20%. Sehingga hasil dari ARR ini adalah 34% itu di atas atau lebih tinggi daripada keuntungan yang disyaratkan. Sehingga proyek ini layak dilaksanakan atau dijalankan. Itu menggunakan ARR. Lanjut kita menggunakan PBV, di mana PBV ini adalah metode payback period. Yang diambil adalah uang kas, aliran kas masuk atau proset itu baliknya berapa tahun sih, tahun yang keberapa, sebelum umur investasi atau proyek atau sesudah umur investasi atau proyek. Nah, kalau dasar pengambilan keputusan ada kalau sebelum umur investasi berarti proyek itu layak. Semakin dia cepat kembalinya, maka semakin layak atau semakin cepat perputarannya juga semakin bagus perusahaan tersebut. Nah, kita ambil lagi investasi awal tadi berapa? Sebesar 500.000. Nah, untuk kas neto atau proset tahun pertama, kita ambil dari paling bawah ini adalah 157.500. Nah, dikurangin, masih ada sisa. Tahun pertama udah balik belum? Belum. Masih ada berapa lagi kita investasi yang belum balik? Sebesar 342.500. Untuk berikutnya adalah tahun kedua, yang dihasilkan kas neto atau prosetnya adalah 161.700, maka tinggal dikurangin 342.500 dikurang 161.700, hasilnya 188.800. Tahun ketiga bagaimana? Masih belum ya, masih belum balik modal. Masih sisa berapa? 14.900. Nah, tahun keempat udah balik modal belum? Sudah, tapi kita pengen tahu bulannya tuh bulan berapa. Sehingga sisa dari tahun yang ketiga ini selisihnya yaitu adalah 14.900 dibagi 182.700. 182.700 adalah yang mana? Itu adalah aliran kas proset pada tahun keempat. Sehingga dikali 12 bulan, kita pengen tahu baliknya tuh tahun keempat itu pada bulan keberapa sih? Nah, maka di sini dilihat ada pada bulan pertama. Maka proyek menurut PBP ini, metode PBP ini adalah baliknya adalah 3 tahun 1 bulan. Sehingga proyeknya layak dilaksanakan karena pengembalian itu tidak sampai 5 tahun. Berarti dia semakin besar pengembaliannya, semakin untung juga perusahaannya. Oke, baik, yang berikutnya. Untuk metode net present value, di sini masih tetap diambil dari kas netonya, kas neto yang tadi hasil laba neto tambah penyusutan. Tiap tahun kita tambah tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima kita jabarkan. Kemudian untuk menghitung discount rate VV sendiri tadi yang disyaratkan keuntungan adalah 20%. Nah, untuk menghitung diskon rate VV di sini bisa ada angkanya 0,833, 0,694. Ini ada caranya. Berikut saya ulas caranya, yaitu adalah
Untuk caranya sendiri, itu diskon faktor itu 1 dibagi buka kurung 1 ditambah diskon rate. Tadi isyaratnya adalah 20%, kemudian dipangkatkan adalah period number-nya. Maka di sini tadi kita keuntungannya 20%, ya, 20% kita ganti menjadi desimal 0,2. Lalu kita hitung tiap tahunnya, apakah benar? Coba ya. Oke, kita hitung dulu di sebelum. Oke, dengan rumus yang di sini. Nah, berarti sama dengan 1 ya, kemudian ditambah 0,2, tadi kan desimal dari 20%. Kemudian untuk menghitungnya lagi berarti 1 dibagi 1,2. Nah, 1,2 ini tahun pertama berarti pangkat 1 ya, belum berubah ya. Oke, benar ya? 0,8333. Oke. Kemudian lanjutnya berikutnya, untuk yang berikutnya, tahun kedua adalah 1 ditambah 0,2. Ini jangan lupa dipangkatin dia ya. Nah, oke. Dipangkatin lagi sama dengan, nah, dikali 1,2 juga ya. Dikali 1,2 juga, jadi dipangkatin 2. Nah, sebentar. Ini masih pangkat 2. Pangkat 1, sorry maaf. Ini pangkat 2. Nah, baru sama dengan 1 dibagi 1,44. Nah, 0,6944. Benar nggak di sini? Ya, benar ya. Lagi untuk berikutnya, berarti di sini 1,2 ya, 1 tambah 0,2. Kemudian dipangkatin berapa tadi? 3 kali, berarti 1,2 dikali 1,2 dikali 1,2 lagi. Nah, terus kemudian hasilnya 1 dibagi dari hasil pangkatnya sama dengan 0,57874 ya. Oke. 79 ya, 0,579. Ini pembulatan ke atas, 7 ke atas itu berarti desimalnya di atas ke atas, jadi 579 ya. Oke. Kemudian lanjut lagi di pangkat yang keempat sama dengan 1,2 dikali 1,2 lagi dikali 1,2 lagi dikali 1,2 lagi sampai 4 kali. Nah, terus kemudian hasilnya 1 dibagi dari hasil pangkatannya 0,482. Benar nggak ya? Benar ya? Oke. Berikutnya lagi 1,2 sama dengan 1 dibagi sama dengan 1 dikali 1,2 kali 1,2 dikali 1,2 dikali 1,2. Nah, 5 kali ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita untuk menghitung diskon rate-nya 1 dibagi dari hasil pemangkatannya 0,4019 ya. 4 atau 0,402. Nah, oke, benar. Oke, berikut ya, benar ya. Kemudian untuk kas neto sendiri itu adalah 157.500 kali 0,833. Nah, ini hasilnya. Nah, semuanya rumusnya nanti untuk kas neto sendiri adalah kas neto dikali diskon rate PV. Semuanya dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Setelah itu kita tambahkan semuanya, total PV atau dari kas neto itu hasilnya adalah sebesar 564.657. Sedangkan investasi atau outlay awal itu sebesar 500.000. Sedangkan net present value atau NPV-nya bersifat atau bernilai positif 564.657 dikurang 500.000. Maka NPV-nya adalah lebih besar dari 0 atau positif, maka proyeknya dilaksanakan. Oke ya untuk NPV. Kemudian untuk PI itu adalah di mana total PV dari kas neto dibagi investasi 564.657 dibagi 500.000. Ini sebesar 1,13. Sehingga PI-nya lebih besar dari 1, maka proyek layak dilaksanakan. Oke, itu untuk PI. Untuk IRR, nah IRR ini gabungan NPV dengan DF yang 30%. Untuk cara menghitung DF 30% sama seperti tadi 20%. Cuman hanya diganti adalah
tadinya 0,2 jadi 0,3. Benar nggak? Yuk kita buktiin. Oke, kalau seandainya di sini tadi 30%. 30% sama dengan berarti kan 0,3 ya. Nah, oke. Ini tahun pertama. Sampai tahun kelima. Oke, kemudian kita tulis di sini 1,3 semua ya. Nah, coba benar nggak hasilnya? Tinggal 1 dibagi 1,3. Nah, hasilnya adalah ini kan pangkat 1 dulu ya. Itu pangkat 1. 1 di 1 itu bagi 1,3. 0,769. Benar nggak? Benar ya, 0,769. Oke. Lanjut yang berikutnya lagi, lanjutin aja lagi sama dengan dikali 1,3. Nah, sama dengan 1 dibagi 1,69. Nah, selanjutnya ya, udah bisa kan sampai akhir 0,5917 atau 0,592. Benar ya? Nah, udah paham ya untuk menghitung kas netonya. Nah, untuk DF 30%-nya tinggal dikaliin aja. 157.500 dikali 0,769. Hasilnya adalah 121.118. Nah, berikut sama seperti NPV, cuman kita lihat nih, mana yang keuntungannya 20% yang disyaratkan itu ternyata total VV dari kas netonya itu 564.000 atau dia lebih besar dari investasi awal. Sedangkan keuntungan disyaratkan 30%, total VV dari kas netonya adalah 448.029. Nah, jika dibandingkan dengan investasi awal, dia bernilai adalah minus kalau disyaratkan 30%. Berapa minus? Minus 51.971. Nah, jadi kalau dilihat seperti ini, maka keuntungan yang dia syaratkan 20% itu layak karena dia menilai NPV-nya adalah positif. Nah, kalau untuk lebih detailnya lagi jelasnya, di mana IRR 20% ini dan 30% bisa kita hitung dengan cara bagaimana? Yaitu adalah ini 20% ya di awal 20%. Ini adalah 30%. Nah, untuk menghitungnya adalah selisih dari total VV dari kas neto dikurang 500.000 atau NVV-nya 64.657 dengan DF atau DR 20% dibagi total VV dari kas neto 20% dikurang dari total VV kas neto dari DF 30% adalah 448.029. Nah, kemudian dikali 30% dikurang 20%. Jadi ini hasilnya adalah 5,54%. Maka tinggal ditambahin 20% ditambah 5,54% ada 25,54%. Itu di atas dari 20%, maka proyek ini layak. Nah, untuk yang 30% ini bernilainya negatif ya, negatif. Maka di sini bisa lihat nih minus 51971 dibagi dibagi hasil dari VP kas neto 20% dikurang VP kas neto dari 30% dikali 30% dikurang 20%. Maka di sini ada untuk perubahan, maka 30% dikurang 4,46%. Ya, maka hasilnya adalah 25,54%. Nah, begitulah untuk metode penilaian investasi. Semoga lebih jelasnya dan bisa mengerjakan soal tugas yang berikutnya. Oke, terima kasih.